Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cut Putri Salsabila, Pak Jikri Hakim, dan Audia Pijil akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Administrasi, Evaluasi, dan Penilaian dalam Pendidikan. Langsung saja kepada materi. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Menurut Edwin Wan dan Gerard Well Browns, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Dan sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengumpulkan atau memperoleh data tentang hasil-hasil yang telah dicapai pada akhir suatu periode pelaksanaan program. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan atau hambatan yang dialami dan dalam pelaksanaan program. Dan yang ketiga, untuk memperoleh dasar bagi pembuatan atau pengambilan keputusan dalam penyusunan langkah-langkah atau kebijakan yang akan ditempuh dalam periode berikutnya. Dan yang keempat, untuk menghindari gangguan atau hambatan serta menjamin efektivitas dan efisiensi kerja pada periode berikutnya. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi evaluasi. Yang pertama, bagi pelaksana program berguna untuk dasar penyusunan laporan sebagai kelengkapan pertanggungjawaban tugas. Bagi lembaga atau badan yang membawahi pelaksana program mempunyai data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan, khususnya untuk kepentingan supervisi. Dan yang ketiga, bagi evaluator luar dapat bertindak dengan objektif karena berpijak pada data yang dikumpulkan dengan cara sesuai dengan aturan tertentu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cut Putri Salsabila. C. Ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi ini akan menghubungkan apa dan berapa lama evaluasi akan dilaksanakan. Yang pertama, ruang lingkup evaluasi yang berhubungan dengan apa yang dievaluasi adalah meliputi elemen-elemen yang bersangkut paut dengan pelaksanaan pendidikan, yaitu kurikulum, strategi, dan metode pembelajaran, alat-alat atau media, siswa dan guru. Maka kegiatan evaluasi ini memerlukan informasi mengenai A. Tujuan diadakan program, B. Strategi dan perencanaan, C. Proses dan pelaksanaan, D. Hasil dan dampak. 2. Berapa lama evaluasi dilakukan? Maka jenis evaluasinya adalah A. Short term evaluation, dilakukan sebagai kegiatan check up terhadap treatment baru yang diintrodusir, waktu yang digunakan paling lama 1 minggu. B. Medium term evaluation, dilakukan untuk mengevaluasi suatu proyek kurikulum yang dapat dilaksanakan antara 1 sampai 4 tahun. C. Long term survey, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap sekolah yang melakukan suatu program dengan menggunakan berbagai instrumen. Tujuannya adalah mengumpulkan data secara terus-menerus tentang standar pencapaian tujuan pembelajaran di semua tingkat dan semua bidang pembelajaran. Prosedur pelaksanaan evaluasi. A. Pelaksanaan evaluasi. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksanaan teknis departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. B. Prosedur pelaksanaan. Secara garis besar, langkah-langkah yang ditempuh dalam evaluasi program adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan umum yang meliputi A. Tahap pertama, identifikasi tujuan. B. Tahap kedua, menciptakan situasi yang kondusif agar kegiatan evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik.
Tahap ketiga, merencanakan kegiatan evaluasi itu sendiri, yaitu identifikasi hal-hal yang menjadi fokus program yang meliputi yang pertama, tujuan program proyek. Yang kedua, mengadakan identifikasi terhadap indikator pencapaian tujuan. Yang ketiga, menentukan kriteria atau standar yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program. Yang keempat, menciptakan atau menyusun instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Yang kelima, menentukan garis besar laporan evaluasi. 2. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan evaluasi program kegiatan serupa dengan kegiatan penelitian pada umumnya, persyaratan-persyaratan yang dituntut yang menyangkut waktu, prosedur, dan pencatatan data sama dengan yang dilakukan dalam kegiatan penelitian. D. Model-model evaluasi. Beberapa model evaluasi yang dikemukakan oleh Stuflebing ialah atau Context Input Process Product. Yang pertama, evaluasi konteks meliputi perusahaan, tujuan kegiatan evaluasi, dan lingkungan atau kondisi di mana program berlangsung. Yang kedua, evaluasi input meliputi data khusus dan pertimbangan-pertimbangan mengenai ketenagaan, waktu, biaya yang dibutuhkan, strategi edukatif dan administratif, dan sebagainya. Yang ketiga, evaluasi proses berlangsung pada saat dilaksanakannya program. Yang keempat, evaluasi produk atau hasil, yaitu mengadakan evaluasi terhadap keluaran atau output dari program.